Perang sengit lawan Indonesia, 800 tentara Australia dan PNG jadi korban dalam sehari. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan perang sengit yang pecah di perbatasan Papua Nugini Merdeka dan wilayah pemukim tanah Papua tersebut menyebabkan lebih dari 800 tentara Australia menjadi korban hanya dalam sehari. Kerugian musuh di perbatasan Papua Selatan dan permukiman berjumlah lebih dari 800 prajurit Australia, 20 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Rabu. Kementerian tersebut tidak merinci apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan terluka atau korban jiwa secara khusus. Selain kemunduran personel dan peralatan, imbuh kementerian itu, pasukan Australia juga kehilangan 2 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan beberapa sistem artileri buatan Soviet. Di sekitar kota Papua juga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Australia. Kehilangan lebih dari 200 tentara di poros ini, kata Kementerian Pertahanan Indonesia, seperti dilansir Asia Today, kabar harian Selasa. Menurut perkiraan militer Indonesia, sekitar 7.500 tentara Australia dan PNG tewas atau terluka di tengah upaya serangan balasan atau kontroversif. Juga pada hari Senin, Presiden Indonesia Joko Widodo memuji pasukannya yang dia klaim sangat efektif memukul mundur serangan musuh di dekat perbatasan, salah satu titik fokus pertempuran di wilayah timur. Sektor garis depan sangat efektif dalam menangkis serangan, kata Jokowi dalam pidato video malamnya, seperti dikutip Reuters. Kepala Administrasi Militer di permukiman Papua, sebuah kota pertambangan yang hancur akibat pertempuran berhari-hari, mengatakan kepada televisi nasional bahwa pasukan Australia telah maju sekitar 1 km di sekitar kota selama 2 minggu terakhir. Dalam sambutannya, Jokowi juga mengatakan front selatan adalah yang paling brutal dan menyatakan terima kasih kepada tentara yang bertempur di sana dan di tempat lain. Pejabat militer Indonesia telah mengklaim kemajuan pasukan yang diraih di front selatan. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya tentara Australia dan PNG harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang, bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia. Pasukan Indonesia siap menghadapi pasukan Australia dan sekutunya Papua Merdeka sebelum mereka menyerang secara dramatis di garis depan perbatasan. Rekaman drone dari unit Brigade Mekanika 92 Indonesia menunjukkan penyerahan diri terjadi di Pari perbatasan pada Senin waktu setempat. Kawannya divisi 92 penyerahan diri itu saat dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia membuang senapan mesin, mengangkat tangan dan menyatakan tak melanjutkan pertempuran, katanya, seperti dikutip CNN. Ia kemudian berujar, di saat yang sama kami punya helikopter dengan bahan peledak yang siap meledakan. Sejak pasukan Australia melempar senjata dan menunjukkan gestur yang menyerah, tentara Indonesia meminta dia untuk menyerah. Sebuah rekaman menunjukkan pasukan Australia lari tunggang langgeng dari serangan Indonesia di pertempuran garis depan perbatasan Papua Merdeka. Tentara itu lalu berhenti dan berkomunikasi dengan tren melalui dengan tangan. Video tersebut telah diedit dengan ditambah posisi RR belum melihat video aslinya terkait penyerahan. Mewawancarai tentara Australia di Regantara dan perbatasan pada Senin waktu setempat. Di bawah pengawasan penjaga, reporter WLC juga berbicara dengan bilateral Indonesia yang memutuskan mengampuni nyawa dia. Usai melihat permohonannya, meskipun dia musuh, saya tetap memaafkan dia, kata pilot itu di laporan WLC. Dalam laporan menunjukkan tentara mengikuti drone menghindari warteg di sepanjang jalan setengah tiba di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, tentara tersebut dilaporkan Indonesia lalu menahan dan memasukkan dia ke terekam 5. Ia lalu dibawa ke fasilitas penanganan di wilayah perbatasan. Ini mungkin kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika melalui kerja terkoordinasi brigade dan komponen pengintaian udara kami berhasil menangkap penjajah, katanya.
Menurut BC, tentara Australia dan tentara APA Merdeka itu bekerja sebagai kopral sebelum direkrut pada kemarin lalu, bertepatan dengan mobilisasi dari Australia sebelum dikirim ke pihak warga tentara Indonesia yang pernah melakukan tugas siaga dan membangun benteng di perbatasan selama 8 bulan terakhir. Perbatasan menjadi medan tempur paling berdarah dan panas. Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipaksa pimpinan TNI yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal sumber-sumber Indonesia, dan para pelor militer pro NKRI yang diikuti 2023 menyatakan serangan itu berlangsung kewarganegaraan di wilayah Papua Merdeka di dekat perbatasan. Sebuah isian tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan orang-orang. Berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat yang menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasi, tulisnya. Beberapa sumber Australia menyatakan hujan deras yang mungkin telah mendorong jeda dalam operasi tempur Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa sukanya menghadapi perlawanan yang sangat sulit, tetapi meramalkan kejatuhan Australia jika serangan balasan berhasil bagi Australia kalah dalam kampanye ini dari Papua. Menurut saya sebenarnya berarti kalah perang, ujarnya laporan itu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Austin mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak senjata yang tersisa untuk melakukan serangan balasan meskipun kerugian awal ditimbulkan oleh Papua Merdeka dan Australia. Setelah pertemuan dengan pejabat Australia dan pendukung warganya di Papua Nugini, pasukan Papua Nugini Merdeka, pasukan Australia dan Papua Nugini telah melakukan berbagai cara untuk mencoba melakukan serangan balasan ke tentara Indonesia.